Penting banget loh buat kita para perempuan untuk benar-benar paham sama siklus menstruasi kita. Soalnya siklus ini bisa jadi semacam laporan kesehatan dari tubuh kita. Nah, kalau siklus lagi nggak teratur wajar banget kan kalau kita jadi khawatir. Jadi di sini kita bakal bahas tuntas mana yang normal, mana yang nggak, dan kapan kita harus mulai waspada. Coba jujur, pernah nggak sih kamu ngerasa cemas soal siklus menstruasimu? Kalau iya, tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Banyak banget yang punya pertanyaan kayak, siklusku ini normal nggak ya? Atau kok bulan ini beda dari biasanya? Dan itu semua pertanyaan yang wajar dan penting banget buat dicari tahu jawabannya. Oke, jadi kita mulai dari mana nih? Gini, supaya kita bisa tahu mana yang aneh atau nggak normal, kita harus sepakat dulu soal patokan normalnya itu kayak gimana. Yuk, kita bangun dulu fondasinya bareng-bareng. Mungkin kedengarannya ribet ya pakai angka-angka segala, tapi anggap aja ini kayak spesifikasi dasar untuk siklus kita. Patokan yang normal itu, pertama, panjang siklusnya antara 21 sampai 35 hari, kedua, lama pendarahannya sekitar 2 sampai 7 hari, dan yang terakhir, volume darah totalnya itu antara 30 sampai 80 ml, kurang lebih nggak sampai secangkir kopi kecil lah. Nah, ini patokan yang kita pakai. Eits, tapi ingat ya, tubuh kita itu bukan mesin. Jadi, angka-angka tadi itu rentang, bukan angka mati. Variasi sedikit itu wajar banget kok, apalagi di masa-masa transisi hormonal yang besar. Misalnya pas awal-awal puber, atau pas kita mau mendekati menopause. Ibaratnya hormon kita lagi cari setelan yang pas, jadi wajar kalau siklusnya agak naik turun sedikit. Nah, sekarang kita udah pegang nih patokan normalnya. Yuk, kita kenalan sama istilah-istilah medisnya kalau siklus kita lagi nggak beres. Tahu istilah-istilah ini bisa bikin kita lebih paham dan lebih gampang ngobrol sama dokter nantinya. Yang pertama ada polimenorea. Gampangnya gini, ini tuh kondisi kalau haid kamu datangnya kecepetan. Jadi kalau kamu ngerasa baru selesai haid, belum sampai 3 minggu udah haid lagi dan polanya terus-terusan kayak gitu. Nah, ini yang disebut polimenorea. Nah, ini kebalikannya. Namanya oligomenorea. Kalau yang ini, siklus kamu justru jadi molor terus lebih dari 35 hari. Jadi rasanya kayak telat terus. Atau bahkan dalam setahun kamu cuma haid beberapa kali aja. Kalau yang ini levelnya beda lagi. Namanya amenorrea. Ini bukan cuma telat, tapi menstruasinya bener-bener berhenti total. Kalau udah 3 bulan berturut-turut kamu nggak dapat haid, dan kamu yakin 100% nggak lagi hamil, menyusui, atau masuk masa menopause, ini adalah tanda yang perlu diperiksa lebih lanjut. Oke, krampas haid itu wajar ya, banyak banget yang ngalamin. Tapi dysmenorrhea itu, wah beda cerita. Ini adalah nyeri yang hebat banget, yang sampai bikin kamu nggak bisa sekolah, nggak bisa kerja, atau bahkan susah buat bangun dari kasur. Ini bukan sekedar rasa nggak nyaman biasa loh. Sekarang kita bahas soal volume. Ini kayak dua kutub yang berlawanan banget. Di satu sisi ada menorrhagia, ini pendarahan yang banyak banget, sampai kamu harus ganti pembalut tiap jam. Di sisi lain ada hipomenorrea, yang pendarahannya sedikit banget, kadang cuma ngefleks 1 atau 2 hari. Dua-duanya, baik yang terlalu banyak atau terlalu sedikit, sama-sama di luar rentang normal. Oke, selain istilah-istilah tadi, ada juga nih beberapa red flag atau tanda bahaya spesifik yang perlu banget kamu perhatiin dan jangan dianggap sepele ya. Nah, ini dia checklistnya. Coba deh perhatiin, apakah kamu harus ganti pembalut setiap jam karena terlalu penuh? Atau pernah keluar gumpalan darah yang ukurannya lebih besar dari koin? Pendarahan yang nggak berhenti-berhenti lebih dari seminggu juga termasuk. Terus, kalau ada flek di luar jadwal haid, nyeri yang parah banget atau warna darahnya aneh, itu semua tanda-tanda yang perlu diwaspadai. Pertanyaan utamanya sekarang, kenapa sih ini semua bisa terjadi? Apa penyebabnya? Yuk kita coba bedah beberapa kemungkinan penyebabnya. Ternyata luas banget loh, mulai dari gaya hidup kita sampai kondisi medis yang lebih dalam. Seringkali jawabannya tuh lebih dekat dari yang kita kira loh. Ada di gaya hidup kita sehari-hari. Stres yang tinggi, olahraga yang terlalu berat, atau berat badan yang naik turun drastis, itu bisa banget mengganggu komunikasi antara otak dan ovarium kita. Seolah-olah tubuh kita ngasih sinyal, hey, kayaknya sekarang bukan waktu yang tepat deh buat hamil. Tapi kadang penyebabnya itu ada di kondisi medis tertentu. Misalnya PCOS, ini salah satu yang paling sering, di mana ada gangguan hormon yang bikin sel telur susah matang. Masalah tiroid juga berpengaruh besar, karena kelenjar ini kan kayak termostatnya tubuh kita. Selain itu, masalah di rahimnya sendiri kayak fibroid, polip, atau endometriosis juga sering jadi penyebabnya. Terus ada juga faktor-faktor lain yang perlu kita pertimbangkan. Kehamilan, itu jelas ya alasan utama haid berhenti.
Alat kontrasepsi seperti IUD atau pil KB kan memang tujuannya mempengaruhi siklus kita. Beberapa jenis obat-obatan dan kondisi seperti gangguan makan juga bisa banget berdampak langsung ke keseimbangan hormon. Oke, informasinya banyak banget ya. Terus kita harus gimana? Nah, ini bagian paling pentingnya. Kapan sih waktunya kita perlu membawa semua catatan dan kekhawatiran kita ini ke dokter? Satu hal penting yang perlu dicatat, siklus yang nggak teratur itu nggak otomatis berarti ada masalah yang serius banget. Jadi, jangan panik dulu. Tapi memeriksakannya ke dokter itu adalah langkah yang paling bijak untuk dapat kepastian dan mastiin nggak ada kondisi lain yang butuh penanganan. Nah, anggap ini panduan praktis buat kamu. Kapan harus ke dokter? Coba lihat poin-poin ini. Kalau kamu nggak haid 3 bulan berturut-turut, atau siklus yang tadinya kayak jam waker tiba-tiba jadi kacau, atau pendarahannya banyak banget dan sakitnya luar biasa, itu udah lampu kuning. Saatnya bikin janji temu sama dokter. Jangan ditunda-tunda ya. Nanti pas ketemu dokter, jangan khawatir. Mereka punya beberapa cara buat bantu cari tahu akar masalahnya. Mungkin kamu akan diminta tes darah untuk cek kadar hormon, atau pap smear untuk lihat kesehatan leher rahim, atau USG buat ngintip kondisi rahim dan ovarium kamu secara langsung. Oke, sebagai penutup, aku mau lempar satu pertanyaan buat kamu renungkan. Gimana caramu memantau kesehatan siklusmu selama ini? Karena ingat ya, siklus menstruasi itu lebih dari sekedar pengingat bulanan di kalender. Dia itu salah satu tanda vital kesehatanmu. Belajar untuk mendengarkan apa yang coba tubuhmu sampaikan lewat siklus ini adalah salah satu hal terbaik yang bisa kamu lakukan untuk dirimu sendiri.